Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Ratusan ribu batang rokok ilegal disita Bea Cukai Kalimantan Selatan. Petani lokal gagal panen, harga cabai di Kalimantan Selatan masih tinggi. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Firly Bahuri. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar bimbingan teknis BIMTEK anti korupsi di Kalimantan Selatan. Ketua DPRD, Bapak Direktur Pendampingan Masyarakat, rekan-rekan pers, Indonesia. BIMTEK anti korupsi digelar di salah satu hotel di Banjarmasin Rabu pagi. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPK Firly Bahuri bersama Gubernur Sabirinur. BIMTEK ini digelar untuk menggandeng masyarakat mencegah tindak pidana korupsi. Kita maksimalkan. Kita bisa lihat bahwa KPK melakukan pencegahan dengan cara perbaikan sistem. Itu pun kita monitor melalui sistem yang kita kenalkan, modern, center, provincial, institute. Kita ukur berapa angka yang dicapai oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Jikalau angka institut itu atas rata-rata 70, maka akan diberikan bantuan oleh pemerintah berupa dana insentif daerah DIY. Itu meningkat. Jadi kita bisa ukur kenaikan angka institut di daerah. Yang berikutnya, kita juga bisa ukur efektivitas pemberantasan korupsi melalui metode survei penilaian integritas atau SPI. BIMTEK anti korupsi digelar selama 2 hari yakni tanggal 27 hingga 28 Juli 2022. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Rokok ilegal berbagai merek marak beredar di pasaran. Sejak bulan Mei hingga Juni lalu, Bea Cukai menyita ratusan ribu batang rokok ilegal dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Selain tidak dilengkapi pita cukai, rokok ilegal berbagai merek yang disita ini juga ada yang ditempeli pita cukai palsu. Mungkin pertama perlu kami jelaskan ya bahwa sepanjang tahun sebenarnya kami selalu melakukan operasi pasar ya. Dan sekitar bulan Mei dan Juni kemarin kami melakukan yang namanya operasi gempur rokok ilegal. Jadi gempur rokok ilegal itu adalah suatu program yang masif dilakukan oleh Bea Cukai oleh seluruh unit vertikal Bea Cukai di seluruh Indonesia secara serentak yang meliputi tidak hanya penindakan terhadap rokok ilegal, tapi juga mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa rokok ilegal itu merugikan perekonomian negara. Nah, ini lihat gambarnya. Bea Cukai Kalsel berharap masyarakat ikut memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Ratusan ribu batang rokok ilegal disita Bea Cukai Kalimantan Selatan. Petani lokal gagal panen, harga cabai di Kalimantan Selatan masih tinggi.
Harga cabai di Kalimantan Selatan yang naik menjelang Idul Adha lalu hingga kini masih tinggi. Kepala Dinas Perdagangan Bir Hasani mengatakan, cabai rawit masih bertahan di kisaran harga Rp100 hingga Rp120.000 per kilogram. Sedangkan cabai jenis lainnya bertahan di kisaran harga Rp90 hingga Rp100.000 per kilogram. Menurutnya harga masih tinggi karena petani cabai lokal gagal panen, sehingga pasokan cabai saat ini dari luar daerah. Pada wilayah-wilayah Tanah Rawa itu beberapa lokasi unggulan produksi cabai rawit kita, terutama hiung, itu terkena banjir rob. Ya, banjir rob ini sehingga lahan pertanian cabai itu banyak yang rusak. Kemudian mereka melakukan penanaman ulang, dan penanaman ulang ini hasilnya hanya 15% saat ini dari produksi normal ya, beberapa bulan lalu. Jadi otomatis pasokan ke pasaran itu menurun drastis ya. Untungnya kita masih dipasok oleh daerah Jawa Timur maupun Sulawesi, sehingga ketersediaan cabai di pasaran kita masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Bir Hasani menambahkan penyebab petani lokal gagal panen karena tanaman cabai terdampak banjir rob. Makasih Bella. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Oprit jembatan kembar pertama di kawasan Pasar Lama Banjarmasin Tengah dikeluhkan warga karena terlalu curam. Akibat oprit jembatan yang terlalu curam, banyak mobil kesulitan menanjak, terutama saat arus lalu lintas sedang macet. Setelah ditutupnya jembatan kembar kedua untuk pembangunan, jembatan ini menjadi jalur satu-satunya bagi pengendara dari kawasan Pasar Lama menuju Sungai Jingah dan sebaliknya. Menanggapi keluhan warga, Dinas PUPR meminta pelaksana pembangunan mengaspal oprit jembatan untuk mengurangi kecuraman. Topologi di kenaikan pada kerja mendekatnya yang melakukan pelapisan aspal. Mudah-mudahan ini segera bisa dilaksanakan. Menit kemarin mau laksanakan sore, harinya hujan. Mudah-mudahan bisa 1-2 hari ini bisa dilaksanakan, jadi kita lebih smooth lah naiknya. Kalau kemarin itu ngegas benar maksudnya. Untuk pelapisan aspal itu yang di oprit itu kan atau gimana? Jalan jembatan satu. Nah jadi kan dia ada ini tuh sebenarnya ada gundukan. Ada tuh gelombang. Itu kita coba di smoothkan supaya dihaluskan supaya lebih enak lah, lebih enak dan nyaman lah untuk naik tanjakan di situ. Itu kapan dia akan dia? 1-2 hari ini bisa dilaksanakan. Kemarin tuh melaksanakan hujan harinya tuh sore. Nah untuk pembangunan sendiri ini sudah mulai atau gimana Pak? Sudah namanya sudah dikerjakan itu kan sudah mulai dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa selesai di akhir Desember. Untuk anggaran sendiri Pak? Pagunya 16 miliar. Pengaspalan oprit jembatan akan dilaksanakan secepatnya. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pembangunan jembatan apung di Sungai Martapura, Banjarmasin dimulai. Jembatan berbahan kubus mengapung tersebut mulai dibangun pada beberapa hari lalu. Jembatan sepanjang 40 meter itu bakal menghubungkan Siring di kawasan Sungai Baru dengan Siring Jalan Pierre Tendean. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan, jembatan apung dapat memperluas rute lari pagi bagi masyarakat. Dari Siring ke Tendean, kemudian sampai ke Jembatan Merdeka, kemudian terakses, kemudian ke Bekantan. Nah dari Bekantan ini kan putus ke Kampung Ketupat. Kalau ini satu kesatuan. Jadi kalau orang mau jalan kaki atau lari pagi, ini kan hanya 2,5 km ini aja. Tapi kalau sudah terakses, tersambung, orang bisa sampai ke ujung sini, Mitra, Swissbelt, nanti
sampai Muara Kelayan, sampai ke depan Balai Kota bahkan. Ya, dia juga posisinya surut dan itu aktif bisa dipakai. Pas saja anggaran situ, anggaran kan sudah ada penilainya. Angkanya segitu. Kalau bisa lebih murah ya silahkan aja pelelangan. Jembatan yang menelan anggaran 4,5 miliar rupiah ini ditargetkan rampung akhir September mendatang. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Gedung Balai Kota di kawasan R.E. Marta Dinata, Banjarmasin Tengah dipercantik. Rabu siang, kantor pemerintah Banjarmasin tersebut dihiasi berbagai lukisan yang indah. Lukisan-lukisan tersebut dibuat sebagai persiapan HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia dan hari jadi ke-496 Kota Banjarmasin. Yang di pilar itu kan kita mengikuti ini motif Banjar gitu nah jadi motif Banjar itu kan memang kayak kembang-kembang gitu kan di Pangeran kayak gitu juga supaya kita menampilkan ini kekhasannya Banjarmasin. Nah itu bang yang kita Kalau yang lukisan di depan itu bang? Yang karpet tadi. Lukisan itu tuh itu kan dalam rangka kita hendak hari 17-an lawan hari jadi. Nah jadi supaya selaras kah gitu yang tamengnya itu kita mempati ukiran yang ada di pilar. Nah habis itu untuk logonya itu karena itu kita tahu itu kan ikonnya Banjarmasin Pandang. Lukisan yang menghiasi gedung Balai Kota sebagian besar menonjolkan ukiran khas Banjar dan objek wisata. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Ada satu masjid cagar budaya di kota Banjarmasin yang tetap terjaga keasliannya. Inilah Masjid Jami Nurul Amilin atau yang biasa disebut Masjid Jami Haur Kuning. Masjid ini berada di kawasan Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan. Bangunan masjid dengan warna dominan hijau ini dibangun sejak zaman penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1942. Masjid ini telah dijadikan cagar wisata religi oleh pemerintah karena konstruksi bangunan kayunya tetap kokoh hingga kini. Sebagian besar material kayu pada masjid ini seperti dinding, tiang, pintu dan lainnya masih asli sejak dibangun. Selain itu, masjid ini juga mempertahankan bangunan tempat azan zaman dahulu yang cukup unik. Tempat untuk muazin mengumandangkan azan itu berada tepat di tengah masjid menyatu dengan tiang utama. Ketinggian tempat tersebut berkisar 4 hingga 5 meter dan dilengkapi dengan tangga berbentuk melingkar. Jadi sepengetahuan saya dan cerita saksi hidup ini yang beliau bernama Haji Bikirmi atau Haji Bikir itu tidak berubah. Jadi dari kayu semua. Cuma lantainya yang dari yang keramik oleh tokoh masyarakat yang ada di sini. Beliau membeli di Surabaya keramik, kemudian membawa ke sini, berikut membawa tukang pasang keramik. Jadi keramik berikut tukangnya pasang di sini.
Meski telah menjadi cagar wisata religi, masjid ini masih digunakan untuk ibadah salat 5 waktu dan salat Jumat. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Ada satu makam unik di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan yang kerap dikunjungi peziarah, baik lokal maupun luar daerah. Makam Datu Nuraya namanya. Makam ini disebut unik karena memiliki panjang mencapai 90 meter dan lebar 6 meter hingga dinobatkan sebagai makam terpanjang dunia. Keunikan inilah yang membuat wisatawan lokal maupun luar daerah tertarik untuk berziarah maupun berkunjung. Konon katanya, ukuran tubuh Datu misterius tersebut panjangnya lebih dari 100 meter. Berdasarkan sejarah, Datu Nuraya datang menemui ulama bernama Datu Suban yang tengah berkumpul merayakan hari raya dengan 13 santrinya. Saat ditanya, Datu Nuraya hanya melafalkan kalimat La ilaha illallah 7 kali. Kemudian meninggal dunia. Datu Suban dan ke-13 santrinya sempat kebingungan karena merasa tidak sanggup mengangkat jenazah raksasa tersebut. Selain itu mereka juga tidak memiliki air untuk memandikannya karena sedang musim kemarau. Namun tiba-tiba saja hujan lebat turun dan tubuh Datu Nuraya dapat diangkat. Bahkan Datu Suban dan santrinya merasa jenazah tersebut ringan seperti kapas. Saat dimakamkan, tubuhnya ditekuk seperti huruf Hamzah karena liang yang digali tidak muat. Waktu angkat saya Pak besar tadi, kali mengangkat dengan dia. Karena ini mandi di kuburan, kenapa kuburan dengan dia? Nah, yang sudah selesai mandi tadi, kemudian Suban kita kayak membuat kitab, membuka kitab tadi, sudah enak 7 hari, yang 7 hari, nah dibuka kitab tadi, kemudian itu muncul Suban. Ya pengaruhnya bukan tahu. Jadi dengarin Datu Nuraya karena datang hari raya meninggal hari dia. Datu Nuraya tidak diketahui nama aslinya. Datu Subanlah yang memberi nama tersebut setelah 7 hari dimakamkan. Datu misterius itu dianggap wali Allah karena membawa kitab yang kini terkenal yakni Kitab Barencong. Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Mardani Haji Maming resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bendahara Umum PBNU tersebut kini buron dan telah masuk daftar pencarian orang atau DPO KPK. Sebelumnya KPK telah menetapkan Maming tersangka pada 16 Juni 2022 lalu dalam perkara suap izin usaha pertambangan IUP Batubara. Perkara tersebut terjadi saat Maming menjabat Bupati Kabupaten Tanah Bumbu periode 2010-2018. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan,
pihaknya tidak mungkin menetapkan seseorang sebagai tersangka jika tidak ada bukti. Sedangkan mengenai buronnya Maming, Firly meminta awak media langsung menanyakan kepada yang bersangkutan. Apa yang kejelasan? Orang-orangnya, Pak. Itu kan DPO sekarang. Memang sudah ditetapkan. KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali perbuatannya berdasarkan bukti permulaan cukup bahwa dia melakukan tindak pidana. Oke? Pak, itu gimana sampai DPO, Pak? Sampai lari itu gimana, Pak? Kenapa? Sampai melarikan diri itu gimana, Pak? Nah, kalau urusan itu Anda tanya kepada yang bersangkutan. Pak, menanggapi. Pak, hasilnya kan jam 2 nih, Pak. Gimana? Hasil nanti jam 2, Pak. Kita ikuti prosedur dan ketentuan hukum. Oke? Siap. KPK sangat menghormati putusan hukum. Oke? Maming ditetapkan buron karena tidak kooperatif. KPK telah memanggilnya 2 kali, namun panggilan tersebut diabaikan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar bimbingan teknis BIMTEK anti korupsi di Kalimantan Selatan. BIMTEK anti korupsi digelar di salah satu hotel di Banjarmasin Rabu pagi. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPK Firly Bahuri bersama Gubernur Sabirinur. BIMTEK ini digelar untuk menggandeng masyarakat mencegah tindak pidana korupsi. Bisa lihat bahwa KPK melakukan pencegahan dengan cara perbaikan sistem. Itu pun kita monitor melalui sistem yang kita kenalkan, modern, center, provincial, institusi. Kita ukur berapa angka yang dicapai oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Jikalau angka institusi itu atas rata-rata 70, maka akan diberikan bantuan oleh pemerintah berupa dana insentif daerah DIY. Itu meningkat. Jadi kita bisa ukur kenaikan angka insentif di daerah. Yang berikutnya, kita juga bisa ukur efektivitas pemberantasan korupsi melalui metode survei penilaian integritas atau SPI. BIMTEK anti korupsi digelar selama 2 hari yakni tanggal 27 hingga 28 Juli 2022. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Rokok ilegal berbagai merek marak beredar di pasaran. Sejak bulan Mei hingga Juni lalu, Bea Cukai menyita ratusan ribu batang rokok ilegal dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Selain tidak dilengkapi pita cukai, rokok ilegal berbagai merek yang disita ini juga ada yang ditempeli pita cukai palsu. Mungkin pertama perlu kami jelaskan ya bahwa sepanjang tahun sebenarnya kami selalu melakukan operasi pasar ya. Dan sekitar bulan Mei dan Juni kemarin kami melakukan yang namanya operasi gempur rokok ilegal. Jadi gempur rokok ilegal itu adalah suatu program yang masif dilakukan oleh Bea Cukai oleh seluruh unit vertikal Bea Cukai di seluruh Indonesia secara serentak yang meliputi tidak hanya penindakan terhadap rokok ilegal tapi juga mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa rokok ilegal itu merugikan perekonomian negara. Bea Cukai Kalsel berharap masyarakat ikut memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.